laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Ini sering dimaknai betapa cintanya Allah pada Muhammad. Tapi ini dalam konteks Nur Muhammad, ini mempengaruhi pembacaan kita terhadap sejarah. Bismillah, teman-teman. Mari kita lanjut belajar lagi dalam filsafat Islam. Oke, sejarahnya sudah ya. Sekarang kita masuk konsep-konsep, teori-teori yang jadi implikasi Nur Muhammad tadi. Implikasi itu berarti kalau kita meyakini Nur Muhammad, terus apa yang terjadi? Ada pandangan-pandangan apa sebagai implikasinya? Yang pertama jelas, kalau kita menerima Nur Muhammad, berarti ciptaan pertama itu Nur Muhammad. Yang itu mungkin polanya berbeda dengan yang kita pahami selama ini. Tentang ciptaan itu kan dalam Islam ada 3 teori penciptaan itu. Ada teori kun, penciptaan dari tiada, kun fayakun. Ini kan paling sering kita pakai. Allah itu ya pingin apa-apa tinggal kun fayakun. Ada model faid. Faid itu emanasi. Jadi emanasi itu pelimpahan. Faid itu dalam bahasa Persia itu kadang nulisnya faiz. Jadi saya pernah ke Iran, itu ada tulisan besar sekali faiz itu. Aku GR, aku terkenal di sini. Ternyata itu faid, jadi pelimpahan. Emanasi. Emanasi itu logika sederhananya, makhluk itu tercipta dengan cara melimpah. Mungkin sulit kalian membayangkan melimpah itu ya. Melimpah itu karena gini loh. Sesuatu kalau kun fayakun kan kayak sulapan. Abrakadabra ada, terus kun fayakun. Apa saja terus yang diinginkan Allah hadir ada. Kalau melimpah itu, karena ini para filosof biasanya, tidak mungkin ada sesuatu tercipta tanpa ada bahan dulu sebelumnya. Pasti ada bahannya. Loh, kalau begitu ciptaan itu juga apapun itu ada bahannya. Nah kalau ciptaan paling awal, sebelum ada apa-apa, bahannya apa terusan? Karena tidak ada apapun, ya tentu saja yang ada hanya Allah saja. Berarti ya bahannya ya Allah itu. Berarti apa? Melimpah dari dirinya Allah. Jadi ciptaan itu ya sumbernya Allah juga. Makanya ciptaan itu berjenjang. Kenapa? Ya kalau sumbernya Allah kan tidak mungkin termasuk yang jelek-jelek juga sumbernya Allah. Yang levelnya bawah seperti materi kan tidak mungkin. Nah, berarti apa? Ya nanti berjenjang. Limpahan pertama, limpahan kedua, limpahan ketiga, dan seterusnya. Termasuk pandangan Nur Muhammad ini. Berarti kalau pakai emanasi, ya limpahan pertamanya Allah itu Nur Muhammad. Dia paling sempurna, kenapa? Dia paling dekat dengan Allah. Makhluk selanjutnya yang melimpah dari Nur Muhammad tadi. Nah ini kalau kita pakai teori emanasi. Kalau pakai teori kun fayakun, ya berarti kun fayakunnya Allah itu Nur Muhammad. Selanjutnya kun fayakunnya melalui Nur Muhammad itu. Segala potensi kehidupan, segala potensi makhluk ada dalam diri Nur Muhammad. Itu pun hasil kun fayakunnya Allah. Ada yang ketiga namanya tajalli. Kalau ini terkenal di para sufi. Jadi tajalli itu adanya makhluk karena asmanya Allah. Allah ingin memanifestasikan dirinya. Nah ini gaya ketiga. Banyak kalau teman-teman baca tasawuf itu kan ya manifestasi tajallinya Allah. Makhluk apapun itu dalam dirinya ada unsur ilahiyahnya. Ini gaya sufistik. Jadi dalam Islam ada 3 perspektif ini tentang penciptaan makhluk, penciptaan alam semesta. Ada gaya kun, ada gaya faid, ada gaya tajalli. Ini di berbagai ngaji filsafat. Kalau kalian jeli beberapa kumpulan pandangan ini ada. Jadi berarti apa? Ya ada sedikit pergeseran ketika orang menerima Nur Muhammad tadi. Kalau selama ini orang kun itu rasanya kayak Allah itu sibuk sekali. Kun ini, kun itu. Terus kan kun terus. Alam semesta ini banyak.
Tapi begitu ada Nur Muhammad, enggak. Kunnya Allah yang pertama, ya Nur Muhammad itu. Nanti segalanya muncul dari sana. Ada lagi versi Faith. Kalau Faith itu ya limpahan Allah yang pertama, ya karakter Nur Muhammad tadi. Dan terus alam semesta melimpah selanjutnya dari situ. Kalau tajalli, ya tajallinya Allah yang paling utuh, paling sempurna, mendekati sifat-sifat dan asmanya Allah, ya Nur Muhammad. Yang dari tajalli dalam Nur Muhammad inilah muncul makhluk-makhluk yang lain. Baik, ini implikasi pertama, pandangan tentang penciptaan. Implikasi kedua, kalau ini gambar hubungan tentang Allah dan ciptaannya. Ini yang mendengarkan rekaman suara saja nanti akan bingung karena harus lihat gambarnya. Yang pertama model, kalau dalam ilmu tasawuf atau mistisisme yang bulat besar itu model namanya panteistik. Kalau yang kanan, yang bulat kecil-kecil itu namanya model namanya panenteistik. Ini kalau dalam filsafat agama. Panteistik itu Allah meliputi segala sesuatu. Tuhan ada dalam segala sesuatu. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi mungkin mudahnya ya. Kalau dalam Al-Quran ada ayat, wah Allah itu meliputi segala sesuatu. Meliputi itu kan sekeliling kita ini ya ilahiyah semua. Meliputi kayak misalnya ada satu barang di tangan saya terus saya genggam. Itu kan barang ini diliputi oleh tangan saya. Jadi alam semesta itu diliputi oleh Allah. Kalau bahasanya Al-Quran, ya Allahu bikulli syai'im muhit. Berarti makhluk-makhluk itu berada dalam Allah. Nah, ketika pandangan Nur Muhammad masuk, ya tidak langsung Allah, tapi yang bersentuhan langsung dengan makhluk itu Nur Muhammad. Maka gambar yang putih itu Nur Muhammad, yang kuning itu Allah. Jadi ini coraknya berbau panteistik. Yang ada di pikirannya Al-Hallaj itu yang kiri itu. Jadi makhluk itu ya Allah, karena dia berada dalam satu entitas. Ada yang kanan. Yang ini mungkin Abdul Karim Jili tadi dan Ibnu Arabi. Dalam diri setiap makhluk ada unsur ilahiyahnya. Cuma bukan Allah langsung, tapi melalui Nur Muhammad. Jadi berarti apa? Yang saya bilang tadi, wa nafakha fihi min ruhi, itu sebenarnya yang disebut cahaya ruh dalam diri kita itu ya Nur Muhammad itu. Ya memang dia manifestasi tajallinya Allah yang paling dekat dengan Allah. Kalau kita kebingungan melacaknya, ikuti saja manifestasinya Nur Muhammad yang utuh, yaitu Nabi Muhammad. Nah, ini pandangan tentang hubungan antara Allah dan ciptaannya. Kalau anak-anak kampus kan mudah kalau membaca gambar-gambar kayak gini. Kecuali yang memang tidak mudah. Oke ya, paling tidak kalian bisa menangkap itu ya. Jadi hubungan kita dengan Allah itu gambarnya kayak gimana sih? Coba kamu balik. Banyak orang gambarnya ya terpisah sama sekali. Allah di sana, aku di sini. Nah, tapi ada juga yang gaya bulat besar itu, ada juga yang gaya bulat kecil. Kita lanjutkan. Nah, nanti ada pula pandangan tentang alam semesta. Termasuk ini alam ini dalam tanda petik ya. Ini kalau dalam dunia tasawuf yang disebut alam itu sebenarnya analogis tentang keberadaan atau wujud. Implikasi dari Nur Muhammad tadi ya muncul banyak pandangan. Dan ini banyak sufi-sufi Nusantara juga memegangi pandangan Nur Muhammad ini. Sehingga muncul banyak pandangan termasuk tentang alam. Ada martabat 5, ada martabat 7 dan lain sebagainya. Itu implikasi dari Nur Muhammad. Nah, dalam dunia tasawuf alam itu ada 6 level. Ini saya ambil salah satu teori saja untuk memudahkan kita membaca tentang semesta-semesta, tentang wujud. Ada yang paling eksklusif, namanya alam hahut. Kalau di Inggris kan mungkin hines, tentang kediaan. Ini alam paling tidak mungkin dijangkau, yaitu yang berhubungan dengan zatnya Allah. Inilah yang laisa kamislihi syai'un. Inilah alam yang ghaibul ghuyub.
paling misteri, paling tidak mungkin dijangkau. Allahnya sendiri di level zat. Ini yang mungkin maksudnya hadis, jangan memikirkan tentang zatnya Allah. Larangan ini bukan untuk mengekang kebebasanmu, tapi sebenarnya karena menyayangimu, biar kamu tidak buang waktu sia-sia. Tidak akan nyampe. Allah yang di level ahadiyah. Ini level alam hahud, alam kediaan. Nah, ada lagi yang kedua, namanya alam yahud. Alam yahud ini level wahdah namanya, level keesaan. Di sini muncullah yang tadi kita kenal sebagai Nur Muhammad. Dari cahayanya, Allah itu nur dan cahayanya itulah namanya Nur Muhammad. Nah, ini Allah di level kediaannya dan Nur Muhammad. Jadi kalau di yang pertama hanya Allah saja, di yang kedua sudah ada Nur Muhammad. Ini alam wahdah. Kemudian alam ketiga, alam lahud. Alam lahud ini ya Allah, Nur Muhammad dan sifat-sifatnya plus potensi segala macam makhluk dalam Nur Muhammad. Jadi ini alam level 3, namanya alam wahdaniyah. Wahdaniyah satu-satunya. Kalau wahdah itu kesatuan, keesaan. Kalau ahad itu ketunggalan, sudah tidak bisa dijangkau. Jadi yang ketiga alam lahud. Di alam lahud ini Allah, ada Nur Muhammad dan makhluk, tapi dalam potensi yang ada dalam diri Nur Muhammad. Ini alam level 3. Lanjut. Saya tidak tahu kalian, pokoknya diikuti saja ya. Ngaji malam hari ini sampai mana penangkapanmu. Kapan-kapan sopo ngerti 10-20 tahun lagi kamu jadi wali, kamu dengerin lagi ngaji ini. Terus ya. Yang keempat namanya alam Jabarut. Alam Jabarut ini nanti disebut wahidiyah, kesatuan. Dari kata-kata Jabar. Jabar itu kekuasaannya Allah. Nah, kalau tadi makhluk itu potensial, sekarang makhluk itu lahir dalam bentuk jiwa secara umum. Di sini nanti ada Lauhil Mahfud, ada Ummul Kitab, ada kolam. Ini di alam Jabarut ini. Nah, inilah nanti yang oleh Allah, alastu birabbikum, terus dijawab bala syahidna. Ini dalam bentuk jiwa-jiwa secara umum, masih belum ada materi. Dari alam Jabarut nanti turun, ada namanya alam malakut. Alam malakut ini jiwa-jiwa tadi sudah punya bentuk, tapi masih immateri. Jadi di sini nanti ada jiwanya binatang, jiwanya tumbuhan, ini jiwanya manusia, ini jiwamu, ini jiwa. Ini adanya di alam malakut. Yang paling akhir alam nasut. Alam nasut itu alam materi. Jadi di sinilah nanti jiwa-jiwa tadi masuk dalam jasad, dalam wadah yang sudah disiapkan sebelumnya. Oh, ini pandangan tentang Nur Muhammad ini ya ternyata ada implikasinya dalam level-level alam. Itu mungkin kita menyebutnya dimensi. Alam yang banyak berlipat-lipat. Ada alam hahud, yahud, lahud, jabarut, malakut, dan nasut. Ini mungkin kalau pakai bahasa hari ini multiverse-nya tasawuf. Jadi hari ini kan rame tentang multiverse itu kan, berlipat-lipatnya alam. Ternyata ya di tasawuf sudah lebih duluan punya teori tentang alam yang berlipat-lipat. Jadi hidup ini ternyata tidak sekedar yang kita jalani dan nanti sesudah mati. Ternyata ada banyak level-levelnya. Oke, jadi ini pengaruh terhadap pandangan tentang alam. Lanjut. Kemudian pengaruhnya terhadap pandangan tentang sejarah. Teman-teman mungkin akrab dengan kalimat laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Hadis qudsi. Atau ada yang bilang laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad,
aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Ini sering dimaknai betapa cintanya Allah pada Muhammad. Tapi ini dalam konteks Nur Muhammad, ini mempengaruhi pembacaan kita terhadap sejarah. Jadi versi Nur Muhammad ini berarti sejarahnya manusia, sejarahnya Bani Adam, itu hakikatnya adalah sejarah Muhammadiyah. Nggak usah takut NU, saya bilang Muhammadiyah mesti bayanganmu NU. Sejarah kemuhammadan. Jadi Bani Adam, Nabi Adam itu sekitar 6.000-an tahun sebelum Masehi, 600 ribuan sekian itu kan di Ibnu Katsir. Itu sebenarnya sejarah Muhammad. Ini menjelaskannya susah. Bayangkan gini wis. Film siapalah superhero yang kamu seneng siapa? Misalnya film tentang Iron Man. Sutradaranya pengen bikin film Iron Man. Itu kan detail peristiwa, fasilitas, barang, siapa penjahatnya dan lain sebagainya disiapkan dengan fokus pada Iron Man-nya kan. Jadi kalau film ini semacam tokoh utamanya, hero-nya. Di semua cerita, semua fasilitas, semua narasi itu sebenarnya mendukung sang hero ini. Itu kan kalau film. Loh, kisahnya tentang Nur Muhammad dan Nabi Muhammad dalam hidup ini mirip seperti itu. Jadi Allah itu sangat cinta pada Nabi Muhammad, maka diciptakanlah alam semesta. Dalam rangka apa? Mensukseskan manifestasi Nur Muhammad dalam diri Nabi Muhammad tadi. Yang itu diawali pelan-pelan sejak Nabi Adam, memuncak sampai Nabi Muhammad. Mungkin kamu tanya, tapi kok Nabi Muhammad ditaruh belakangan, Pak? Loh yo lakon itu kan yo datangnya belakangan. Kalau hero itu kan yo mosok datang paling awal. Biasanya kalau sudah masalah memuncak beliau hadir. Jadi termasuk hadirmu siapapun kalian itu dalam rangka mengikuti irama naskah cerita kemuhammadan tadi. Maka sadari kemuhammadanmu itu, ikuti ritmenya tokoh utama ini loh. Karena dialah yang jadi fokusnya Tuhan. Jadi dia yang paling dicintai, yang dibuatkan cerita. Mudahnya begitu. Biar kelihatan betapa sempurnanya Nur Muhammad dalam diri Nabi Muhammad, ya segala narasi, segala cerita disesuaikan. Yang cerita awal diawali sejak Nabi Adam dengan segala dinamikanya nabi-nabi selanjutnya sampai 124.000 seperti kemarin. Dan puncaknya, hero-nya dalam tanda petik ya, tokoh utamanya muncul pada diri Nabi Muhammad. Jadi cerita hidup kita, cerita hidupnya Bani Adam itu hakikatnya adalah cerita tentang Muhammad. Oleh karena itu, eman-eman kalau kalian lupa dengan beliau ini. Ini tokoh utamanya di sini. Ya, bahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Memberi sholawat. Memang fokus perhatiannya selalu beliau, tokoh utamanya. Kayak kalian nonton film itu kan nunggu tokoh utamanya muncul. Kalau pas perang ya nunggu tokoh utamanya menang. Jadi polanya seperti itu. Jadi kita membaca sejarah itu berarti ya sejarah kemuhammadan. Karena laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Berarti saya itu tidak penting ya Pak. Kalau kamu ingin dianggap penting, ikuti iramanya Nabi Muhammad. Teladani dia, maka kamu akan jadi orang penting di depan Allah. Karena kehadiranmu hakikatnya dalam rangka perwujudan cintanya Allah pada Nabi Muhammad. Oke, ayo wis, nanti kamu renungi lagi ya hakikat kedirianmu. Cuma ini memang berat diterima. Karena manusia itu egois. Lebih menganggap diriku yang sejati, diriku yang penting. Kamu kan tidak mau jadi peran pembantu kan. Kamu semua ingin jadinya peran utama. Tapi yo harus diakui, Sang Maha Sutradara memposisikan peran utama itu Rasulullah. Nah, kalau kalian ingin dicintai juga oleh sutradaranya, ikuti irama hidup gaya Rasulullah. Baik, jadi ini diantara makna dari Nur Muhammad tadi. Termasuk kalimat yang masyhur ini. Laula kaya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Baik, kita lanjut. Satu lagi implikasi pemahaman dari Nur Muhammad tadi.
Dari situ nanti dari pandangan tentang nur tadi, berarti cahaya itu ada spektrumnya, ada tingkatannya. Ada cahaya yang hakiki, ada cahaya imateri, ada cahaya materi. Ini kita lihat ya, ini menjelaskannya pelan. Saya kasih contoh saja. Cahaya yang paling bawah misalnya, cahaya materi. Materi itu berarti yang fisik. Fisik yang mengikuti ritme cahaya. Misalnya kebaikan. Kebaikanmu sedekah. Ketika kalian sedekah misalnya memberi uang fakir miskin. Ini kan jenis aktivitas cahaya. Cuma sifatnya materi. Kelihatan. Di balik kalian bersedekah materi ini, di balik itu ada cahaya imateri, yaitu cahaya jiwamu, namanya sifat dermawan. Sifat dermawan ini sebenarnya di balik itu ada bentuk paling ideal dari sifat dermawan misalnya, yaitu ketika kalian bisa dermawan sekaligus ikhlas, tidak mengharap apa-apa selain Allah saja. Karakter puncak kedermawanan semacam ini, itu karakternya Nur Muhammad. Dari mana sumbernya karakter puncak Nur Muhammad semacam ini? Dari cahaya yang hakiki, yaitu Allah. Jadi ini level-levelnya cahaya. Kalian belajar misalnya, membaca buku. Membaca buku itu belajar. Ini cahaya materi, di level materi. Aktivitas yang baik, aktivitas yang soleh. Sifatnya kan kematerian, kelihatan, bisa dilihat oleh panca indera. Tapi jenisnya cahaya. Nah, ini lahir kalian bisa membaca karena cahaya imateri, yaitu kesadaranmu untuk iqra, untuk belajar. Ini kan jenis cahaya juga. Nah, pola iqra yang paling ideal, ikutilah Nur Muhammad yang sumbernya cahaya yang hakiki, yaitu Allah. Nah, ini level-level cahaya namanya, spektrum cahaya. Dari level paling materi sampai level paling tinggi. Pak opo yo memang diawali yo ada juga yang tidak tersentuh cahaya. Misalnya kalau tadi sedekah, ya berarti yang tidak tersentuh cahaya itu berarti pelit. Tidak mau ngasih apa-apa, ini berarti dia tidak tersentuh cahaya, namanya kegelapan. Ada yang cahaya di materi tapi imaterinya tidak. Kamu sedekah tapi pamrihnya besar. Nah, ada yang imaterinya bercahaya tapi belum memuncak, tidak sampai level Nur Muhammad yang sempurna. Ya kayak kita, wah saya bukan nabi ya Pak, tidak bisa seikhlas itu misalnya ya. Tapi itu tetap cahaya meskipun belum puncak. Jadi yuk kita berusaha memuncak. Nah, jadi ini tingkat-tingkatan cahaya namanya. Oke ya, nanti diulang lagi didengarkan. Ada banyak contoh tentang ini dalam hidupmu. Jadi kalau ingin mencahayai hidupmu secara sempurna, cahaya materi dinyalakan, cahaya imateri dalam dirimu dihidupkan, dipuncakkan sampai level Nur Muhammad. Oke, lanjut. Saya tutup malam hari ini dengan pandangannya Imam Nawawi. Tadi sudah saya singgung sedikit pendapatnya Imam Nawawi Al-Bantani. Kan banyak kontroversi-kontroversi tentang Nur Muhammad ini. Kata Imam Nawawi, kalau ada orang kok rewel, tidak mau menerima konsep ini, ya tidak apa-apa. Tapi kata beliau, konsep Nur Muhammad itu kan tidak sulit sebenarnya dipahami. Karena dia statusnya adalah makhluknya Allah. Bukan Allah kok. Dia itu ciptaannya Allah. Yang pertama, sebelum menciptakan makhluk lainnya. Keimanan kita, kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, kepercayaan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan cacat, ternoda, terkontaminasi atau sesat hanya karena mempercayai konsep Nur Muhammad. Kepercayaan kepada Nur Muhammad tidak membuat kita jatuh pada lubang tasbih atau musyrik, menyerupakan Tuhan atau menyatukan Allah dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad ini statusnya makhluk, tidak sama dengan Allah. Hanya saja makhluk yang paling utama, yang paling mulia, yang paling penting di hadapan Allah. Dan itu kan hak prerogatifnya Allah untuk menciptakan makhluk yang paling awal siapa dan apa. Nah, ini komentarnya Imam Nawawi Al-Bantani. Itu kitabnya sudah saya tulis, silakan dicari. Kitabnya bisa di-download gratis, tapi bahasa Arab.
Judulnya Madarijus Su'ud ila Iksa'il Burud. Isinya mensyarah Barzanji. Baik, terakhir, saya tidak berani panjang-panjang. Ini ulama-ulama yang membahas Nur Muhammad. Jadi banyak kok ulama yang mengulas ini. Mulai Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdullah Arif, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan gurunya Jalaluddin Al-Makhalli melalui kitab Jalalain, Imam Qostolani, Imam Zarqoni, tadi Syekh Ja'far Barzanji, Syekh Yusuf An-Nabhani, ini kakeknya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang HTI, tapi ini kakeknya, beliau ini sufi. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, ini Indonesia ya, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Rauf Singkili, Syekh Abdul Somad Falimbani, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Daud Al-Fattani, Fattani itu Padang, Tuan Guru Haji Ahmad bin Haji Yusuf bin Abdul Karim Kelantan, Allamah Abu Abdullah Syekh Muhammad bin Ahmad Illisi, ada yang membaca Ilyusi. Ini beliau yang mensyarah, menghasiah kitab Barzanji. Kemudian Syekh Muhammad Basri Al-Manzalawi, Syekh Sayyid Usman bin Abdullah bin Yahya, Syekh Muhammad bin Ismail Daudi Al-Fatani, Syekh Zainal Abidin Al-Fatani, Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, Syekh Usman bin Syiabuddin Pontianak Al-Funtiani, Syekh Abdul Hamid bin Ali Kudus. Dan sebenarnya masih banyak. Ini untuk mengingatkan saja, banyak ulama-ulama yang membahas dan menerima konsep Nur Muhammad ini. Sebagian besar memang dari tradisi tasawuf. Ini saya sebut ini dalam rangka sopo ngerti ada yang bingung nyari judul tesis, bisa nyari bahan di situ. Nur Muhammad menurut siapa, kan biasanya ngono. Silahkan kalau ada yang ingin membahas. Baik, saya kira malam hari ini itu ya. Saya tidak bisa menangkap sejauh mana kalian bisa memahami materi malam hari ini, tapi paling tidak sedikit-sedikit semoga kita mulai ngerti. Oh, itu tuh yang dimaksud Nur Muhammad, itu yang banyak didiskusikan dan sering membawa kontroversi. Oke, teman-teman, setuju atau tidak setuju itu hak masing-masing orang, jangan gegeran. Perbedaan itu sunnatullah. Insya Allah minggu depan sesi tentang kenabian kita tutup dengan Cinta Rasul. Tapi bukan lagu ya, bukan nyanyi. Kita tetap seperti ini meskipun temanya Cinta Rasul. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.